berkaitan langsung atau menjadi inti dari budaya Pacitan, yaitu adalah situs Sungai Baksoka dan situs Ngrijangan. Jadi dua situs itu oleh peneliti dari Singapura dan Prancis, juga Belanda terutama ya, setelah melakukan ekspedisi penelitian di sungai dan kawasan itu, menyimpulkan bahwa dua situs geologi itu dulunya adalah ancient capital atau kota pusat budayaan di kawasan. Karena di daerah itu, di kawasan itu ditemukan lebih dari 3.000 artefak peninggalan sejarah manusia purba yang tersebar di dua kawasan itu. Jadi di Sungai Baksoka itu setelah diteliti ternyata ditemukan peralatan sehari-hari kehidupan masyarakat yang jumlahnya lebih dari 3.000, dan di sekitar Sungai Baksoka itu terdapat bengkel peralatan atau tempat pembuatan peralatan untuk kehidupan manusia sehari-hari, sehingga merupakan kebudayaan batu ya, kebudayaan Paleolitikum yang umurnya 3 sampai 2 juta tahun yang lalu ditemukan di dua situs itu. Jadi para ahli menyimpulkan bahwa dulu itu di situ ada kebudayaan 3 sampai 2 juta tahun yang lalu. Dan kebudayaan itu oleh para ahli arkeolog dinamakan sebagai budaya Pacitanian. Kalau dibandingkan dengan di Jawa Tengah, di Trinil atau di daerah Bengawan Solo, Das Bengawan Solo, itu kalau di daerah sana tidak ditemukan peralatan atau jarang sekali ditemukan peralatan berupa yang berupa batu. Mungkin di daerah sana ditemukan untuk peralatan sehari-hari itu berupa tulang ya, untuk berburu, meramu itu dari tulang-tulang binatang buas. Kalau di daerah Gunung Sewu, di Sungai Baksoka itu, peralatan sehari-hari terbuat dari batu. Karena apa? Di samping itu ada, di samping dari kawasan situs geologi itu adalah ada bengkel peralatannya dan terdapat bahan untuk membuat peralatan sehari-hari itu yang keras. Tingkat kekerasan batunya itu hampir setara atau mirip dengan tulang atau bagian makhluk hidup yang lain digunakan untuk hidup sehari-hari. Situs Ngrijangan itu adalah bengkel peralatan purba dengan bahan baku adalah batu rijang yang digunakan untuk peralatan kehidupan makhluk purba sehari waktu itu. Jadi berbedanya itu terdapat perkakas manusia purba yang terbuat dari batu rijang yang tidak ditemukan di tempat lain dimanapun, karena batu rijang itu hanya ada di kawasan Geopark Gunung Sewu berupa batu kars rijang, batu Ngrijangan itu. Situs Ngrijangan ini adalah famous, terkenal ya, batu rijang. Batuan inilah yang digunakan sebagai peralatan sehari-hari manusia purba yang ada di kawasan Sungai Baksoka. The Pacitanian, budaya Pacitanian. Kapak perimbas ini. Terus itu lagi kapak-kapak kecil ya, semata anak panah itu. Terus ini lebih banyak lagi kapak perimbas. Beberapa artefak yang ditemukan di Sungai Baksoka. Dan ini adalah manusia primitif, manusia purba yang ditemukan di situs geologi Songterus, berjenis kelamin perempuan, diberi nama Mbah Sayem, umurnya sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jadi Mbah Sayem itu adalah fosil manusia yang ditemukan membatu di Gua Songterus, dan oleh para arkeolog diperkirakan umur dari Mbah Sayem itu adalah sekitar 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun belum ada jutaan ya, belum di atas, lebih dari zaman batu, itu zaman wis advance, jadi masih muda. Di situ ada, beliau ditemukan di meringkuk dengan keranya, itu kera sama Mbah Sayem itu terkubur di depan mulut Gua Songterus. Setelah dilakukan ekskavasi ditemukan fosil Mbah Sayem itu tadi. Gitu. Kalau penemuan fosil di Songterus, fosil manusia di Songterus itu kan umurnya sekitar 10.000 tahun.
Sedangkan peradaban ancient capital dari Sungai Baksoka itu 3 juta tahun yang lalu. Jadi jarak jauhnya kan panjang ya, 10.000 tahun sama 3 juta tahun lalu. Nah itu kemungkinannya ada 2 kemungkinan, Mbah Syahab itu adalah pendatang dari tempat lain, atau juga nenek moyangnya asli dari Sungai Baksoka, kebudayaan ancient capital tadi. Jadi ada 2 kemungkinan. Memang asli penduduk situ keturunan dari zaman batu yang 3 juta tahun yang lalu itu, atau dia adalah pendatang dari tempat lain yang masuk ke kawasan Geopark Gunung Sewu itu. Situs geologi Sungai Baksoka ini penampakan dari jejak peradaban Pacitanian atau Ancient Capital of Pacitan itu di sini. Kerasriknya batu seperti di sini ditemukan banyak sekali artefak manusia purba. Contoh artefaknya seperti ini. Jumlahnya berapa? Lebih dari 3.000 artefak ditemukan di wilayah di kawasan Sungai Baksoka ini. Lanjut, situs geologi Songterus. Ini ditemukan fosil manusia purba zaman biyen ya, the ancient people, manusia primitif kalau dikatakan ya. Ada museumnya, jejak teori ekskavasinya, ini jejak bekas ekskavasinya, penggaliannya. Ini keranya yang ditemukan dengan Mbah Sayem yang ada di atas. Ini situs geologi, tempat tinggal manusia purba, manusia primitif yang hidup 1000 tahun yang 10.000 tahun yang lalu. Tempat tinggal manusia primitif yang purba primitif yang ada di kawasan Geopark Gunung Sewu. Kesimpulan yang diambil para ahli bahwa kita dulu adalah terdapat peradaban kota besar atau ancient capital. Kayak capital itu kan ibu kota ya setara ibu kota besar. Kayak sini ya Surabaya, Semarang, atau ibu kota provinsi, ancient capital. Karena arkeolog menyimpulkan saking banyaknya peralatan kehidupan sehari-hari masyarakat, jadi itu kalau disimpulkan lebih dari masyarakat itu merupakan suatu kumpulan masyarakat. Jadi berbagai masyarakat. Jadi saking banyak peralatan itu tadi, berarti disimpulkan bahwa sini dulu itu melakukan pusat kebudayaan. Kalau berdasarkan dokumentasi literatur ya itu dulu ada orang Belanda tahun 55 yang meneliti bahwa memang kawasan Gunung Sewu itu dari dulu memang sangat menunjang untuk ditempati atau tempat tinggal masyarakat purba atau hidup. Karena apa? Di kawasan Songterus atau Geopark Gunung Sewu itu berada di kawasan iklim tropis basah. Jadi ketersediaan air itu cukup, sehingga rata-rata gua-gua di kawasan Geopark Gunung Sewu itu adalah ada underwater rivernya, jadi sungai bawah tanahnya, sehingga ada kecukupan air, ada kecukupan vegetasi, terus makanan ya, ada kecukupan hewan buruan. Akhirnya banyak sekali dulu makhluk hidup manusia purba yang cocok atau nyaman bertempat tinggal di kawasan Geopark Gunung Sewu, dan mereka meninggali atau bertempat tinggal di gua-gua itu tadi, karena gua itu adalah tempat berteduh dari hujan ya, dan dekat untuk mendapatkan air dan dekat untuk berburu. Akhirnya dia tinggal di sekitar gua-gua di kawasan Geopark Gunung Sewu yang teridentifikasi guanya sekitar 400 gua, belum yang gua kecil-kecil itu ya. Jadi seperti itu.